Jadi kita itu tidak pernah berencana hidup, tapi ada Allah yang berikan kita kehidupan. Maka carilah bekal hidup, tapi jangan lupa bekal mati. Nah, seperti itu. Oh iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dini Hikmah. Dan kali ini kita kedatangan tamu ini langsung saja ya. Ini sebenarnya dadakan sih gitu. Dadakan Iya, dadakan ya uswah ya gitu kan. Jadi kita berencana sebenarnya syutingnya besok. Cuman karena ada keperluan di Banjarmasin, jadi uswah datang ke sini ya. Langsung aja kita tim gercep gitu ya, langsung kita tangkap uswahnya, suruh datang ke garasi saya ini untuk ngobrol-ngobrol gitu. Iya, iya. Nah, uswah ini dari perjalanan tadi Di rumah Kak. Dari rumah ya, di Tadi Kalteng pulang ya. dari sekolah. Awas kejeduk. Langsung ini dari pulang sekolah tadi langsung ke Banjarmasin. Jadi ini masih pakai baju seragam sekolah. Oh gitu, ya. Ya kita ngobrol sebentar gitu ya terkait iya. dengan ya karena sudah lama sekali nih, pokoknya kita sudah berabad-abad yang lalu lah gitu ya. Sebelum Udah, pandemi ya? iya sebelum pandemi, bahkan sebelum pandemi juga kayaknya tahun berapa tahun yang lalu deh sudah saya ajak untuk collab di ngeplok gitu ya di sini, tapi ternyata ya qadarullah hanya pas hari ini aja bisa ketemu, alhamdulillah ya. Nah jadi kita ngobrolin tentang ini kan pas nih bulan Muharram ya, di sana ada momen hijrah gitu. iya. Jadi momen hijrah, momentum hijrah Tahun baru Hijriah, hijrah. iya betul, tahun baru Hijriah, tonggak peradaban Islam pas yang 1 Muharram ini ya, di mana Rasulullah ini dengan para sahabat melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah untuk kehidupan yang lebih baik dan penerapan Islam secara sempurna ya di Madinah itu. Nah, menyikapi momen hijrah ini, kita ngobrol-ngobrolin juga tentang hijrahnya seorang uswah gitu. Karena dia ini adalah seorang fotografer yang juga apa ya, suka milih-milih gitu sekarang ini. Jadi disuruh moto, iya prewed gitu, nggak mau gitu ya. Terus motonya maunya yang pasca wedding aja sih gitu. Jadi setelah menikahnya gitu atau pas pernikahannya gitu. Padahal kan ibaratnya bisa jadi itu jadi apa ya, istilahnya itu kayak mengurangi rezeki katanya gitu. Tapi nanti akan kita lihat bener nggak gitu kan anggapan seperti itu. Nah tapi sebelumnya kita pengen tahu nih uswah gitu, tertarik jadi fotografer itu awalnya seperti apa sih gitu? Iya, awal-awal jadi fotografer. Iya. Nah jadi teman-teman nih, saya halo dulu Kak. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman. Ke saya yang salam. Ya. Tadi belum kenalan ya. Tadi sudah dikenalkan uswah ya. Jadi kita di sini dikenal sebagai fotografer ya Kak. Iya. Oke, baik Kak. Jadi berbicara tentang fotografi, kayaknya Kak Dini kita momennya Q&A aja ya Kak. Nah, jadi kita ngalir aja gitu. Iya betul. Kita ngobrol aja gitu. Ya. Jadi ya sambil santai sambil nunggu waktu. Jadi kita mau sampaikan di sini untuk teman-teman yang pecinta fotografer, mungkin salam dari saya. Mudah-mudahan corona ini segera berakhir ya Kak. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita bisa berbagi. Jadi awal mula kita sebagai fotografer atau tertarik dengan fotografi itu sekitar tahun 2011. Oh, 2011. Lumayan ya, 9 tahunan. 2011, 9 tahun ya, tidak terasa 9 tahun. 9 tahun. Lalu akhirnya kita memilih untuk ngejob itu di 2013 dan akhirnya punya kamera sendiri itu di 2015. Nah, akhirnya launching uswah fotografi itu di tahun kalau nggak salah 2018 ya atau 2017, lupa deh. Launching uswah fotografi. Jadi akhirnya kita memilih hobi yang menghasilkan seperti itu Kak. Nah jadi ya mungkin itulah awal-awal jadi tertarik. Kenapa sih jadi tertarik jadi fotografi gitu, bukan hobi-hobi yang lain? Oh ya, sebenarnya kita punya banyak hobi sih. Tapi mungkin fotografi ini yang menghasilkan lah ibaratnya kayak gitu. Jadi akhirnya kita awalnya sih di tahun 2011 itu guru saya ya, dulu itu ada guru saya di
teman waktu sekolah itu kita sering touring, kita sering pergi-pergi kayak gitu, atau kita sering ada acara ikut lomba-lomba gitu. Jangan kita perlu dokumentasi nih. Oh iya. Dulu saat itu ya tahun 2011 tuh belum ada kamera canggih kayak hari ini gitu, handphone Jadi belum pakai apa belum kemarin? Android. Jadi kita beli kamera. Oh, beli kamera Jadi kita beli kamera DSLR. DSLR. Cuman Yang biasa aja aja. sih, yang biasa Nikon berapa dulu tahun itu tuh. Jadi beli, akhirnya diamanahkan kayak gitu ya. Diamanahkan sama guru itu, suruh simpan, suruh pegang, terserah mau pakainya. Jadi kita akhirnya tidak melewatkan waktu begitu saja. Iya, mumpung dikasih ini gitu kan udah langsung akhirnya kita jepret-jepret belajar. Jadi belajar juga sama dosen dulu ada yang pinjamin waktu kita penelitian itu, bahkan teman saya juga penelitiannya burung kemarin. Kita sempat bantu jepret kayak gitu. Sampai akhirnya terakhir juga penelitian burung sama serangga, kita pakai ini kamera. Jadi setiap kali penelitian itu memang harus ada foto yang dihasilkan. Jadi sampai dosen itu meminta skripsi saya itu untuk dibukukan, karena skripsi Unun itu fotonya bagus. Iya, karena kita pakai kamera DSLR. Seperti itu. Nah, maka akhirnya dari situlah akhirnya mulai tertarik, dan akhirnya juga sering ikut lomba. Sering ikut lomba Kak. Jadi ada momen-momen itu, apalagi yang pendaftaran itu kan gratis ya, hasilnya ini, jadi kita coba-coba aja ikut-ikutan. Nah gitu, jadi akhirnya pernah menang juga ikut fotografi. Alhamdulillah. Apa tuh paling banyak hadiahnya? Paling banyak hadiahnya apa ya, biasanya uang pembinaan sih. Oh gitu. Uang pembinaan, ya uang pembinaan sih, rata-rata uang pembinaan. Lumayan ya, Jadi dapat kita bisa uang, nambah-nambah lah. iya, nyalurin hobi, terus juga akhirnya ikut lomba dan menang tuh. Alhamdulillah banget gitu, pasti senang banget. Akhirnya gitu. gara-gara itu juga ditawarin sama dinas PU lah untuk moto-moto, jadi kita bekerja di sana. Jadi lumayan freelance ya. Jadi lumayan lah, bisa ini bantu-bantu buat uang kuliah kayak gitu. Ya akhirnya bahkan ngajak teman, disuruh siapa yang kira-kira ada lagi satu fotografer yang bisa nemenin. Jadi akhirnya ada teman juga yang diajakin untuk itu. Jadi akhirnya ini bisa gabung kita dalam kerja itu. Nah gitu. Jadi akhirnya itu tadi menghasilkan gitu. Nah terus bisa sampai merambah ke foto wedding atau pernikahan itu seperti apa tuh ceritanya? Oh ya itu. Apakah Jadi ada dari keluarga gitu, atau juga dari siapa gitu ya yang ngajakin, atau inisiatif sendiri gitu untuk bikin, ya udahlah bikin foto wedding juga gitu kan, jasa layanannya? Jadi seperti ini Kak Dini, jadi kita harus ngerti sejarahnya juga ya, seperti kemerdekaan. Jadi sejarah kita itu kenapa akhirnya fokusnya di wedding syar'i lah, fotografer wedding syar'i, itu akhirnya itu ada sejarahnya. Jadi dulu kita sebelum hijrah itu kan kita ngambil semua gender foto, terserah aja mau foto model, mau foto apa, terserah, kita bebas. Bahkan ya kita punya banyak teman-teman kenalan model yang kayak gini ya, akhirnya seperti itu. Nah tapi akhirnya setelah kita belajar ngaji gitu ngaji ya, kayak gitu kan, menuntut ilmu sebagai seorang muslim juga ya, kita wajib menuntut ilmu, apalagi ilmu agama lah, yang menjadi bekal kita di akhirat. Jadi ini ada bagus pernah masuk nih quotes. Jadi kita itu tidak pernah berencana hidup, tapi ada Allah yang berikan kita kehidupan. Maka carilah bekal hidup, tapi jangan lupa bekal mati. Nah seperti itu. Nah jadi kita itu perlu istilahnya perlu belajar juga, perlu menuntut ilmu juga, perlu ngaji, supaya kita itu tidak salah langkah dalam mengambil hidup. Maka akhirnya kita putuskan untuk menjadi fotografer muslimah. Jadi fokusnya gitu. Jadi akhirnya kesini juga banyak teman-teman yang berhijrah, pengennya walimah syar'i kayak gitu, weddingnya syar'i. Jadi kita juga perlu fotografer akhwat kayak gitu kan. Nah akhirnya kita ngambil momen di situ. Awalnya sih cuma dikasih minta tolong dong fotoin, kayak gitu. Jadi asalnya tuh tolong dulu gitu ya. tolong aja. Berarti duitnya juga tolong menolong gitu ya. Bahkan ada juga yang gak dikasih kayak gitu ya. Gratisan Kita cuman gitu. bahkan kita senang, wah ternyata orang ini percaya sama kita, minta fotoin kayak gitu. Tapi akhirnya kesini nggak enak juga tolong terus, udah orang aja sekarang karena memang ada pengorbanan yang dilakukan ada gitu jasa, ya, kayak ada waktu. Iya kan? betul. Jasa, waktu, peralatan juga, karena peralatan fotografi itu kan mahal-mahal gitu ya. Nah jadi beli
peralatan kameranya, belum lagi peralatan studionya, lighting dan segala macam, belum lagi edit gitu ya. Nah, jadi fotografer foto wedding itu dia adalah genre yang foto itu paling mahal. Kenapa paling mahal? Iya. Karena dia ngambil momen. Oh, Misalkan orang gitu. akad nikah, kan kalau kita telat datangnya, terus itu kita kalau nggak bisa lagi diulang lagi, fotografernya baru datang, Iya, dia betul. berulang lagi nggak bisa. Jadi akhirnya kita jasa itu dan produksi kita tuh berkualitas lah seperti itu. Jadi kita nggak bisa diulang momennya. Tapi kalau orang pas foto kan itu bisa aja diulang. Nah, terus itu apalagi yang foto model itu biasa aja, foto makanan apa misalkan itu biasa aja sih, bisa diulang kapan aja bisa. Tapi kalau wedding, akad nikah itu ya berharga banget. Apalagi acara-acara. itu pengennya sekali seumur hidup gitu ya, jadi iya. pengennya diabadikan. Nah sekarang dokumentasi. Uswa kan tadi milihnya cuman kalau foto prewed kan nggak mau gitu yang ngambil Oh, iya. job. Itu kenapa alasannya? Jadi kita itu kita pahami di dalam agama itu ada hubungan interaksi antar lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Iya, Jadi iya. ada bagaimana hubungan kita dengan laki-laki non mahram, seperti itu. Jadi dalam Islam itu diatur. Jadi kita tidak boleh yang namanya berkhalwat, tidak boleh beristilah Berdua-duaan, kayak gitu gitu ya. ya. Nah, jadi kalau posisinya foto prawedding, Iya. mereka itu kan belum menikah nih, belum sah. Nah, jadi mereka bermaksiat berdua-duaan, bermesraan, kita abadikan misalkan. Kita nih yang abadikan, Iya. Masya Allah itu lalu mereka upload, mereka sebarkan, apalagi ada di undangan, Masya Allah. Nah, akhirnya apa ya? Bukannya kita mencegah kemungkaran, tapi malah kita mendukung. Bahkan kita mengabadikan, kita sendiri yang mengabadikan itu. Masya Allah itu dosanya bagaimana kayak gitu. Jadi akhirnya tobat deh gitu. Jangan deh, jangan lagi. Lalu akhirnya kita memilih tidak lagi itu Mengambil foto prewed itu gitu. Jadi dan- kalau pasca wedding ya mereka bahagia, kita jadi tambah bahagia juga kan. Maka kita mengabadikan momen kebahagiaan yang hakiki ya, ibaratnya seperti itu kan. Iya, Halal iya. kayak gitu. Kalau yang haram aduh berat ya. Jadi akhirnya perenungan panjang, kita stop aja ya, memilih ya tegas. Jadi kalau nih sebutlah Uswah di Instagram Uswah Fotografi, itu dijelaskan bahwasanya captionnya pra-wedding no, pasca wed yes. Pra-wedding no, pasca wedding yes gitu. Pra-wed pasca wed ya gitu. Jadi akhirnya ya Jadi orang sudah tahu gitu ya ketika melihat akun dari Uswah Fotografi gitu, kelihatan bahwa oh ini cuma melayani jasa-jasa untuk pernikahan, foto-foto pernikahan dan untuk pra-weddingnya enggak gitu ya. Nah itu kadang-kadang kan ada juga pemikiran, berarti kan segmentasinya ini terbatas gitu, berarti membatasi job atau juga akhirnya jadi membatasi pemasukan gitu rezekinya. Nah ini ada kekhawatiran nggak ketika memutuskan untuk tidak menerima jasa foto private ini? Nah jadi inilah masalah rezeki lah. Jadi kita perlu yakin sebenarnya rezeki itu minallah, rezeki itu biadillah, sudah diatur lah kayak gitu. Iya. Nah tinggal bagaimana kita menjemput rezekinya itu. Nah jadi kita tidak perlu khawatir. Jadi banyak hikmah lah ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, itu Allah akan berikan yang lebih, itu terbukti. Jadi selama ketika kita memang mengazamkan diri untuk berhenti di foto yang seperti itu tadi, pra-wedding tadi, lalu akhirnya kita memilih di situ. Bahkan misalkan di Uswah Fotografi sendiri tidak ada upload tentang foto-foto pengantin. Iya, jadi kita tidak ada portofolionya, iya. tidak ada foto-foto wedding, nggak ada. Kita tidak ada tidak ada upload foto. Jadi ini salah satu amanah juga dari teman-teman, mungkin mereka tidak mau diumbar foto-fotonya, terus itu ini. Jadi akhirnya bayangkan seorang fotografer dia moto, masa dia tidak upload sih kayak gitu. Iya betul. Gimana Malah orang mau lihat gimana hasilnya dia ini bisa apa enggak moto misalkan, kualitasnya seperti apa, hasilnya seperti Iya, apa. iya. Tapi kita yakinkan, kita cuman mungkin ada sempat izin juga dari beberapa pengantin, minta tolong ya nanti untuk diperlihatkan kalau misalkan ada yang mau lihat. Oh, gitu. tapi diperlihatkannya Tapi bukan kita diposting di bukan. sosmed, tapi Jadi di kita ketika ada klien aja yang mau minta jasa kita, lalu kita perlihatkan, dan itu juga izin sama pengantinnya. Jadi seperti jadi itu. privasinya dijaga banget gitu Jadi ya. kita sangat menjaga foto-foto itu, jadi biar tidak bertebaran lah di dunia maya. Tapi kalau misalkan dari pengantinnya sendiri yang upload ya tidak apa-apa. Dari kita sendiri yang tetap menjaga amanah itu. Nah itulah mungkin bukan kelebihan lah. Jadi itulah keunggulan. prinsip dari Uswah Prinsip dari Fotografi. kita yaitu jadi tidak mengumbar foto-foto hasil ini kayak gitu kan. Jadi Tapi ada berimbas nggak ke pendapatan gitu? nggak ada. Nggak ada sama sekali. Bahkan ini kita ketika mereka minta lah, kita yakinkan, dan mereka karena tidak ada pilihan lain bisa jadilah enggak sih, tapi karena fotografer Ahwat itu untuk di skala Banjarmasin, bahkan dari teman-teman di Kalsel, teman-teman fotografer juga bilang kita baru yang pertama. Oh gitu. Kita baru yang pertama, lalu akhirnya memang
job ini kalau emang orang butuh gitu. Apalagi Orang butuh, dengan tumbuhnya kesadaran pengen akan masyarakat gitu ya, dengan untuk berhijrah kembali kepada Islam, termasuk juga melaksanakan wedding syar'i. Itu kadang-kadang ada juga yang si pengantin muslimahnya itu gitu ya, pengantin wanitanya itu pengennya difoto oleh muslimah juga gitu. Nah, ya itu. Jadi kita kalau kita dandan cantik kayak gitu ya di hadapan laki-laki non mahram, fotografer misalkan laki-laki, berarti kita sedang bertabaruj. Nah, seperti itu Kak. Makanya di dalam Islam itu juga kita tidak boleh bertabaruj, dandan-dandan yang berlebihan kayak gitu di hadapan laki-laki non mahram. Padahal pengennya si wanita si tampil pengantin cantik, ya. tampil cantik gitu. Jadi dia perlunya adalah seorang fotografer akhwat kita Jadi atau kita muslimah. akhirnya ini sih ngambil momennya di situ. Jadi kita sambil beramal jariah juga sih kalau dihitung-hitung ya kayak gitu. Nah akhirnya jatuhnya kita juga nolongin juga seperti tukang urut Kak. Itu tukang urut itu kalau ada orang yang patah ya aduh kasihannya ini gitu. Aku udah bisa mengurut misalnya nggak bisa lah. Jadi tapi kan tetap ini sebagai profesi juga tukang urut kayak gitu. Sama tukang foto juga kayak gitu. Jadi akhirnya kita sambil nolongin teman-teman, jadi ya kita ambil penghasilan juga di sana. Dan mudah-mudahan berkah gitu ya, karena pekerjaan yang kita lakukan ini benar-benar hati-hati dan dilakukan secara syar'i gitu ya. Nah kemudian berarti nggak ada, jangan takut nih teman-teman kalau kita misalnya pengen hijrah gitu ya, kemudian melakukan pekerjaan kita sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan agama kita, maka insya Allah lah Allah tuh pasti akan ngasih ganti yang lebih baik gitu. Paling tidak berkahnya itu akan kita dapatkan. Mungkin secara penghasilan berkurang gitu ya, bisa jadi secara penghasilan berkurang, tapi berkahnya ya hitung-hitungan kita kan bisa jadi berkurang, tapi bisa jadi barokahnya, karena barokah itu kan tidak bisa kita nilai dari sisi materi saja gitu ya mungkin. Tapi orang tua setuju ya dengan keputusan uswah saat ini? Oh ya, jadi alhamdulillah dari orang tua sih juga mendukung. Jadi dari selain bisnis fotografer wedding, jadi kita punya bisnis yang lain juga Kak. Maksudnya itu foto, di bidang foto juga, tapi kita tidak hanya gendernya wedding, tapi juga ada foto wisuda, terus itu ada foto ijazah. Jadi selain itu, jadi tadi kan kita tidak perlu khawatir lah, tidak perlu khawatir kalau kita itu kekurangan job misalkan, atau kita kalau tidak terima job misalkan yang private tadi itu kita akan kekurangan misalkan. Enggak, ternyata di lain kita punya yang maksudnya itu tidak melanggar hukum syara kayak gitu. Jadi akhirnya setiap awal tahun dan akhir tahun itu kita lagi sibuk-sibuknya, apalagi sekarang pandemi tadi jadi ini tambah sibuk ya, tambah sibuk itu kita foto wisuda anak TK. Nah jadi kita punya banyak baju toga di rumah. Jadi yang mau teman-teman fotografer yang pengen moto wedding bisa sih wedding foto wisuda bisa sewa baju toga di tempat kita karena kita punya banyak ini. Jadi ya lulusan TK tuh ya lumayan, ada 20, ada 30, yang ini tadi tahun ini banyak banget 40. Jadi ada sekolah itu yang meluluskan 40 anak. Jadi kita punya banyak, ada 50 setel baju toga anak itu. Nah, itu kerjaan kita di rumah juga ya. Selain wedding ya kan, karena masa pandemi kan tidak diizinkan ini kan. Tidak diizinkan melangsungkan walimah kayak gitu kan. Nah, jadi ternyata karena kemarin PSBB lah. Jadi teman-teman fotografer di Banjarmasin itu tidak bisa ke Kapuas kayak gitu. Tipsnya nih untuk teman-teman yang muslimah gitu ya, yang tertarik untuk terjun ke fotografer muslimah ini. Jadi untuk teman-teman fotografer muslimah yang pengen entah itu belajar fotografi lebih lanjut atau menjadikan bisnis, itu tipsnya ya kita perlu tahu lah sebenarnya kita pengennya apa kayak gitu, maunya bisnis kah atau misalnya hanya sekedar hobi kah kayak gitu. Jadi kalau hanya sekedar hobi saja, yang saran sih ya beli kamera yang standar dulu lah kayak gitu. Standar dulu, kita belajar dulu kayak gitu. Nah kalau misal mau dengan kita ya kita juga menyediakan 2 layanan. Jadi ada 2 layanan, 2 layanan untuk pemula dan juga layanan untuk bisnis kayak gitu. Jadi ada bisnisnya, ada paket-paketnya juga Kak. Gitu. Paket-paketnya. Jadi ada paket yang standar 10 juta misalkan, atau di atas 10 juta dan seterusnya. Jadi kita ada hanya ini kemarin ada teman yang ngambil paket yang bisnis ini. Jadi kita bantu mulai dari memilih kamera. Kita bantu, terus itu kita kasih bonus paket pemula. Nah, jadi kita bonus itu paket pemula itu kita ajarin mengoperasionalkan kamera. Apalagi kalau kameranya mahal ya. Kalau mahal itu kita lebih hati-hati. Jadi jangan sampai kita sembarangan naruhnya, perawatannya gimana kayak gitu. Jadi hati-hati, dan kita juga ajarin
fitur-fitur yang ada di itu kamera itu, meskipun Kamerun sih masih yang maksudnya di bawah, belum yang hari ini yang yang lebih canggih kayak gitu kan. Nah, Iya. sekarang canggih banget tuh, pas sekali foto sudah ada di handphone, nah kayak gitu itu kan lebih yang sekarang tuh ada Lebih cepat gitu ya, lebih momennya cepat. bisa untuk Kalau diposting. ini kan langsung masih yang salin dulu kayak gitu, lihat lagi filenya, nah kayak gitu. Kalau sekarang itu ya harga sekitar 10 jutaan ke atas lah yang kayak gitu. Ada wifi-nya, jadi mudah. Jadi habis kita jepret langsung bisa kita upload ke Instagram misalkan. Nah kayak gitu. Jadi akhirnya kita perlu ini juga sih ya pelayanan ekstra lah ibaratnya kayak gitu untuk teman-teman yang pengen belajar. Oh, Nah, gitu. jadi gitu ya, khusus yang serius ya. Karena bisa jadi kan namanya hobi kadang-kadang juga bisa belajarnya otodidak gitu ya. Bisa di YouTube Bisa banyak di kok. YouTube atau juga ya hasil dari ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga gitu kan. Tapi bisa jadi gitu kalau misalnya ikut yang lebih serius tadi itu ternyata di Uswa Fotografi juga ada gitu ya. Jadi kita juga melayani seperti itu. oh ya, ini ada lowongan fotografer Kak. Oh, Ya, gitu. siapa tahu ada teman-teman yang ingin jadi fotografer Yang khusus wedding, muslimah ya? khusus muslimah, atau terserah aja pokoknya ingin jadi fotografer bisa di kita. Jadi tapi khusus perempuan Kak. Nah, jadi khusus perempuan. gitu, Jadi kita iya. siapa yang mau sih? Kita ada kekurangan fotografer. Apalagi sekarang kita setelah pandemi itu kan new normal. Iya, New normal sih kayak katanya sih new normal. Padahal angka corona belum Masih tinggi ya. belum berakhir kayak gitu. Jadi ini kita banyak job foto wedding hari Minggu ya. Hari Minggu ini ada 2, sebenarnya ada 3, 1 ditolak karena kita kekurangan armada. Tuh, jadi buat sahabat muslimah yang tertarik dengan dunia fotografi itu bisa gabung ke Uswa Fotografi gitu ya. Iya. Komunitas juga ada ya? Ada sebenarnya kita punya juga komunitas Galuh Bandung Fotografi. Nah, jadi di situ khusus bagi teman-teman yang ingin belajar, tidak terbatas misalkan mau dia muslimah atau Iya. muslim aja. Jadi kita tapi khusus perempuan, jadi kita belajar di sana. Jadi kita dulu punya banyak komunitas fotografer lah. Jadi dengan teman-teman sih, tapi ya akhirnya kita pengennya yang khusus muslim aja kayak gitu. Karena terbatas Iya. pergaulan tadi. Nah, akhirnya jadi ya mungkin ya kalau mau ikutan sih ini. Jadi kita kalau hobi itu ada teman atau ada partner kan lebih asik ya kayak gitu. Apalagi kayak memang hobinya kita pengennya yang berkah juga kayak gitu. Buat apa kita hobi tapi ternyata agama melarang kita kayak gitu. Iya, jadi ibaratnya kan jadi nambah dosa malahan ya gitu. Iya, Dan betul, itu tentu tidak kita inginkan gitu. Kita pengennya hobi kita ini sesuai dengan aturan agama, terus berkah dunia, dapat duit tadi itu gitu ya. Dan berkah juga di akhirat gitu. Iya. Nah, kalau menurut Uswa nih, yang namanya ini kan kita lagi Muharram gitu ya, sudah memasuki bulan Muharram 1442 Hijriah ya kalau nggak salah. Nah, jadi menurut Uswa hijrah itu apa sih gitu? Hijrah, momentum hijriah. Iya. Nah, tahun baru hijriah, jadi saatnya hijrah. Jadi bagi teman-teman ini penting bagi kita untuk memahami 4 lama itu adalah kita sebagai muslimah wajib menuntut ilmu ya Iya. Kak? Nah, jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib fardu ain bagi seluruh kaum muslimin ataupun muslimah. Jadi setelah itu ketika kita menuntut ilmu akhirnya kan kita tahu nih ternyata bahwasanya kita itu diciptakan untuk apa kayak gitu. Ternyata Allah itu ciptakan kita tidak hanya sekedar iseng-iseng kayak gitu. Terus coba misalkan enggak, tapi dia serius. Jadi akhirnya kita menjalani kehidupan juga perlu keseriusan. Jangan mau di PHP ya. Nah, jadi perlu tujuan hidup lah intinya seperti itu. Jadi akhirnya ketika kita memulai untuk berhijrah pun kita harus tahu kita berhijrah karena siapa, bukan karena manusia atau bukan karena ngetren atau bukan karena hanya sekedar apalagi hanya sekedar materi misalnya itu jangan. Karena hijrah kita nanti hijrahnya hijrah palsu dong. Bukan yang hakiki ya. Nah, jadi akhirnya berhijrah itu bukan berarti kita dulu misalkan penampilan saja atau misalkan hijrah itu hanya sekedar berhijab syar'i misalkan ya tidak seperti itu, tidak itu. Tidak hanya sekedar itu. Tidak hanya gitu sekedar ya. itu. Penampilan ya oke, memang kita kewajiban seorang muslim itu kan memang menggunakan jilbab menutup aurat kayak gitu ya. Tapi ya kita perlu pahami bahwasanya kita menutup aurat itu karena siapa kayak gitu. Jadi akhirnya perlu kita memantapkan niat kayak gitu, bahwasanya kita memahami bahwasanya Islam itu tidak hanya sekedar agama kayak gitu, tapi juga pandangan hidup kayak gitu. Jadi tidak cuma sekedar mengatur sholat, puasa, zakat iya, gitu tidak ya. hanya sekedar selebar Atau- sajadah. Tapi juga untuk mengatur ada
cara berpakaian gitu ya. Pergaulannya ada, ya, sampai yang lebih kompleks lagi ada sistem ekonomi, sistem politik, semuanya Islam itu mengatur kayak gitu. Makanya Iya. Islam itu tidak hanya sekedar agama, tapi juga pandangan hidup kayak gitu. Jadi Islam punya aturannya semuanya. Dan itu yang harus kita pelajari, itu yang juga harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menemukan makna hijrah sesungguhnya itu apa. Iya, jadi dimulai dari niat itu harus pas gitu niatnya. Iya, baik. Ada. Ya, karena kita dibatasi oleh waktu sayang sekali ya, padahal pengennya banyak kita Ngobrol. kulik nih ya, karena nih nyulik dia ini lumayan susah gitu ya, jadi harus apa sih, harus benar-benar kita manfaatkan untuk sesuatu Jadi yang super sibuk juga orang. bermanfaat gitu ya, sehingga bisa jadi inspirasi bagi teman-teman, Iya, bagi benar. kita juga sebagai nasihat diri gitu ya, untuk tetap apa ya, tetap Pada koridor. iya, tetap pada koridor, tetap bermanfaat bagi orang lain, tetap juga pada jalan agama yang benar gitu. Ya, baik, Uswah, ini habis ini mau pulang ya? Mau bayar SPP dulu kayaknya nih Kak. Oh gitu, bayar SPP. Oh ya, dia mahasiswa, masih mahasiswa di mana kuliahnya? Kuliahnya di ULM Kak. Di ULM apa? Ngambil? Nyambung nih pas Kak. Oh pasca. Oh dikira masih S1 ya, ternyata S2 ya. Ini imut orangnya. Dia guru TK. Oh, jadi selain fotografer juga guru TK ya? Guru TK terus, Terus itu apa lagi? siangnya guru MTS. Oh guru MTS ngajar? Ngajar IPA Kak. Ngajar IPA ya. Ngajar IPA. Kuliahnya apa di Unlam? Biologi. Oh iya 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 ya. Ah keren nih, keren. Ya mudah-mudahan selamat sampai ke rumah gitu ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi untuk ngobrolin hal-hal yang lain. Karena Uswah ini juga kayaknya launching buku juga ya. Iya iya. Nah, ini Ada. jadi selama pandemi luar biasa dia produktif untuk menulis. Oretan. Iya, menulis-nulis dan sudah ada beberapa yang dibukukan dalam buku antologi ya. Iya. Nah, itu dan satu juga ada Mau buku launching yang nih. mau launching yang memang dikarang sendiri gitu. Oke, mudah-mudahan kita juga nanti punya kesempatan untuk bisa berbincang lagi seputar dunia kepenulisan Hai, masih pemula atau nih. bisa bedah-bedah bukunya nanti juga Boleh, bisa. beda buku boleh. Atau juga nanti giveaway-nya juga sekalian ya Boleh, sama yang mau beli buku bisa juga. Kita ada sesuatu Iya, buku jadi oh iya, sekalian. sekalian ya dia promo. Iya 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 iya, betul betul betul. Dan satu lagi nih, ya silakan Oh iya, minum. ini minuman kita nah. Iya betul. Nah ini kita Ini sudah ada yang habis. warna hijau, ada yang warna ungu. Dia ada 4 ya. Ini sisa berapa ini? Ini ada 2 Kak. Iya jadi ini adalah sujel, susu Itu jelly. sudah enak habis yang bagus nih nah. Iya. Ini, nah. Oh iya yang ini. Ini artinya udah memang kita Diminum. suka gitu diminum. Ini susu jelly cincau Mm-mm. dan harganya tuh cukup terjangkau. Mm-mm. Tapi kualitas yang dia gunakan itu bahan-bahannya premium gitu. Oh, enak juga nih. Iya makanya. Jadi Terus ini kayak ada. ini, Kak? Oh yang itu sweet taro. Jadi dari warna ungunya itu dari ubi kayu. Oh, Ubi ungu, maaf. Ubi ungu iya, ya. iya, warna ungu. Nah kalau yang ini Ubi. matcha. Nah jadi ada susunya juga premium. Bukan. Jadi memang terasa gurih ya. Iya, iya, betul, Nah betul. itu sehat Cobain nih, ya, kelihatan. teman-teman. Iya. Iya, baik. Terima kasih banyak Uswah, jazakillah khairan sudah berbagi inspirasi di sini. Insya Allah apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi manfaat ya bagi teman-teman gitu. Ya berbagi lah. Iya betul. Iya jangan lupa ya untuk di komen, like dan subscribe dan juga share kalau itu bermanfaat. Oh ya. Ya Makasih. baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.